Langsung bertanya, silakan bertanya langsung. Udahlah turun. Sebelum turun aku bertanya lah dulu. Aku bentar lagi turun ini. Iya, bertanyalah. Kepada Pak Ustadz Tata tadi. Tadi kan Pak Ustadz Tata mengatakan Nabi Daud menyembah Allah, menyembah Allah yang Esa, Nabi Abraham menyembah Allah yang sama. Pertanyaan saya adalah, apakah Allah yang disembah Nabi Daud, Abraham, Salomo sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Itu pertanyaan saya. Oke, pertanyaannya cakap. Terima kasih. Apakah sembahan para nabi itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustadz? Silakan. Cakap pertanyaannya. Di mute dulu, di mute. Iya. Di mute, di mute. Ya, oke. Iya, karena nanyanya ke Islam, makanya rukunnya iman diantaranya beriman kepada semua para nabi. Mulai dari Nabi Adam, Abraham, semuanya sampai Nabi Muhammad, itu nabinya umat Islam. Ya Tuhannya sama. Qulu amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wa al-asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan di antara para nabi itu. Wa nahnu lahu muslimun. Mereka semua muslim. Maksudnya apa? Berserah diri kepada Allah, mengikuti aturan-aturan ajaran dari Allah. Ya sama, bahkan di zamannya Rasulullah, orang Yahudi, orang Nasrani tidak pernah mengatakan, ingat ya Muhammad ya, Tuhan kita beda loh. Saya Yahudi Yahweh, kamu Allah. Gak ada. Karena mereka tahu antara Bani Ismail dengan Bani Israel itu sepupu ibaratkan. Tahu dari keturunan Abraham yang mempunyai Ishak dan Ismail. Makanya diimani oleh umat Islam. Semua para nabi kami imani. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan para nabi itu. Andaikan beda Tuhan, yang ngapain kami disuruh beriman bahwa itu utusannya Allah? Gitu. Silakan lanjut. Naga, ada komentar? Masih mau nambah pertanyaan? Silakan. Ya udah deh, aku turun aja deh. Lu bertanya lagi. Dikasih kesempatan bertanya. Ya soalnya jawabannya nggak kena dulu Bang Andi, nggak kena. Ya lu kalau nggak kena, ya lu bantah. Ya, kalau nggak kena, lu bantah pakai data. Misalnya contoh, semua para nabi yang pernah ada di muka bumi, begini. Ini caranya mengkanternya nih. Salah Pak Ustadz. Semua para nabi yang pernah ada di muka bumi itu menyembah Yesus. Nih datanya nih. Gitu mengkanternya. Kau harus memperkuat Tuhanmu adalah Yesus. Iya benar. Para nabi menuangkan Yesus benar, gitu. Iya benar itu benar itu. Iya. Ya lu harus pakai data tapi. Aku nggak punya Bible di sini itunya. Benar tuh ya, yang dikatakan oleh Bang Andi itu benar bahwa para nabi itu Adam, Abraham, Daud, Nuh itu menyembah Yesus Kristus. Buset. Itu yang aku pahami. Iya itu benar. Iya, pemahamanmu lucu. Iya benar. Ya. Itulah yang saya imani gitu loh Bang Andi. Ya oke, cukup. Lu diam dulu, jangan turun dulu, diam dulu. Ustaz, ini orang ini, para nabi sudah nggak ada di muka bumi, dia buatkan Tuhan baru bagi mereka. Kan kurang asem nih anak. Silakan Pak Ustaz. Iya, jadi kalau memang para nabi mentuhankan Yesus, tidak apa-apa, imani saja. Jangan pakai dalil, gak ada dalilnya. Tapi kalau kita mengatakan para nabi itu menyembah Allah, Tuhan yang sama, Tuhannya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, itu ada dalilnya dalam Al-Quran. Di mana? Al-Baqarah 133. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Kata Yakub kepada anak-anaknya. Mereka anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Satu. Dan kami hanya tunduk patuh kepadanya, Muslim. Nah, ini pakai dalil saya. Bahwa semua para nabi itu diperintah untuk mentuhankan Tuhan yang dikenalkan nenek moyang mereka. Siapa? Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Gitu. Pak Ustadz ini kan Bible berjalan juga nih. Apakah Yeshua Mesias atau Yesus Kristus itu pernah mengajarkan Trinitas atau hanya mengajarkan tauhid sebagaimana Ulangan 4 dan seterusnya itu Pak Ustadz?
Coba disentuh di sebelah dulu Ustaz, silakan. Ya tadi saya sudah pakai ayat Al-Quran, Tuhannya para nabi itu tauhid. Kalau dalam Al-Quran Al-Ikhlas, Allah itu Esa. Kalau perjanjian lama Ulangan 6 ayat 4, perjanjian baru Markus 12:32 atau 1 Timotius 1:17. Tuhan mereka ini satu Esa. Gitu ya. Kalau Al-Quran Qul huwallahu ahad, sama Tuhannya para nabi itu. Satu. Jadi tidak ada ajaran para nabi itu sebelumnya itu mengajarkan menyembah Yesus, tidak ada ya Pak Ustaz ya? Gak ada, wong Yesus sendiri memerintahkan umatnya hanya menyembah Allah. Gitu. Jadi kalau ada Oten mengatakan sembahan para nabi itu adalah Yesus, ini halu, apalagi mabuk. Ya jelas mabuk. Sekarang gini ya, semua para nabi menyembah Allah. Mana ayatnya? Tunggu dulu. Semua para nabi diperintah untuk menyembah Allah. Wahyu 22:9, Wahyu 19:10, Wahyu 14:7, Mazmur 6:6-3. Para nabi bersujud. Mana Yesus bersujud? Matius 26:39, Markus 14:35. Musa bersujud. Keluaran 3:4-8. Harun Bilangan 26, Daud Mazmur 5 ayat 8, Yehezkiel 4:4-4, Nabi Daniel 6:10, Ezra 10 ayat 1, Lot Kejadian 19:1. Jadi para nabi bersujud kepada Allah. Ya sekarang lu wong satu aja data wong. Ada salah satu aja data wong, ada satu nabi menyembah Yesus, Bong. Ada nggak wong? Ya kami percaya bahwa yang disembah oleh para nabi sebelumnya itu Yang mana datamu wong? Yesus Kristus pra-inkarnasi. Pra itu artinya sebelum dia menjadi manusia. Calon Yesus. Calon Yesus. Ya, apapun katanya yang penting sebelum inkarnasi. Gitu loh. Datamu mana wong? Artinya Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Yesus Kristus yang inkarnasi menjadi manusia gitu loh. Buset. Itulah iman Kristen gitu loh. Lu beriman kayak gini siapa yang ngajarin lu? Berdasarkan Alkitab lah, bukan yang ngajari, berdasarkan Alkitab lah. Di Alkitab nggak ada kayak gitu. Halo. Wong di Bible nggak ada kayak gitu. Kan baru dikasih tadi Ulangan 64 contohnya nih. Ulangan 64 itu loh. Yesus mengajarin suruh menyembah satu Tuhan. Kagak ada suruh menyembah dirinya, Bro. Boleh saya bicara Bang Andi? Boleh Bang, silakan. Terima kasih ya saudaraku yang Kristen tadi ya. Kamu jangan mengurangi dan menambahi firman Tuhan. Itu dosa yang tak terobat. Terampuni di iman Kristen ya. Ulangan 24 ayat 2. Saya mau nanya, di mana Yesus mengatakan dia Tuhan? Bahkan saya bisa buktikan ayatnya, kalian itu penyesat dan antikristus kalau Yesus itu Tuhan. Dia hadir ke bumi itu sebagai manusia, sesuai dengan 2 Yohanes 1 nomor 7. Bahkan Yesus juga bertuhan, saudaraku. Baca Matius 11:1-5, Ibrani. Wong di mute Wong. Nanti kalau ngomong dibuka, di mute dulu Wong. Naga ya, pintar. Jadi tidak ada satu ayat pun Yesus mengatakan secara tegas dia itu Tuhan. Bahkan dia nyuruh menyembah Tuhan Allah. Matius 4 ayat 10, Yohanes 4:22. Dia bertuhan. Matius 11:25. Dia bermohon kepada Bapaknya, berterima kasih kepada Allah Bapaknya, Tuhan bumi, langit dan bumi. Dan setiap yang saya tak ketahui, setelah saya baca isi Biblos, dilarang menyembah apapun ciptaan yang ada di bumi. Yesus itu putri ciptaan sesuai dengan Wahyu 3:14. Setiap ada yang ada di bumi ini adalah ciptaan, saudaraku. Maka itu saya sadar tidak boleh menyembah apapun yang ada di bumi ini sesuai dengan Keluaran 20. Yesaya 43 ayat 11, Imamat 19:31. Banyak ayat yang bertaburan tentang Yesus itu utusan. Pak Andi enak kan dulu waktu masih Anda Kristen, bebas makan babi, apapun bebas, nggak perlu disunat, beribadah juga nggak ada aturannya. Yang penting percaya Yesus mati di tiang salib, mantap masuk surga gitu. Kenapa masuk Islam? Islam itu repot Bang, banyak aturan. Kenapa Bang? Halo. Saya mau cari yang benar Bang. Karena udah tadi sudah sepaparkan banyak ayatnya yang menyatakan Yesus itu bukan Tuhan. Terbukti dia utusan, dia nggak tahu hari kiamat. Bahkan dia digoda iblis Bang. Apakah Tuhan digoda iblis? Yang ciptakan iblis kan
Tuhan bang. Masa Tuhan digoda iblis penciptanya, yang diciptanya? Pakai logika kita bang. Maka saya sadar. Saya banyak juga berdebat akhirnya dengan teman-teman Kristen juga tentang hal ini. Supaya kita jelaskan kebenaran itu. Itu Bang Andi. Di mana orang yang disumbang tadi Tuhan? Ini halo-halo. Yang halo-halo siapa sih? Aku. Siapa itu? Aku mie sedap. Siapa? Mie sedap. Ya, Kristen apa Muslim? Kristen. Ya, ada yang mau ditanyakan? Apa ada mau disangka? Oke, aku energen tadi. Lu lagi, lu diam dulu. Ya, belum sabar. selesai. Oke. Lu diam dulu. Ya. Pak Ustadz Atta. Ustadz. Nah ini loh. Kan kalau di Kristen itu bebas, Ustadz. Pergi gereja nggak ada SOP juga. Bebas makan babi apa segala macam. Nah kenapa setelah menjadi mualaf itu Islam itu kok banyak banget aturannya ya? Gitu loh. Kira-kira kenapa sih kita ini ada perintah dan larangan? Kenapa nggak dibebasin aja sih makan babi gitu loh, Ustaz? Silakan. Oke. Jadi kalau ajaran Samawi ya, ajaran Samawi itu seperti ajaran Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Namanya ajaran Samawi itu punya aturan. Setiap yang dilarang oleh Allah pasti potensi jelek untuk kita. Makan babi, ya. Babi masa layak ada dikonsumsi secara akal. Tapi kalau orang itu tidak mengenal Tuhan, keluar dari ajaran Samawi, ya bebas. Karena memang ajaran Samawi itu, tempat kenikmatan itu di surga bukan di dunia. Makanya kata Yesus, kalau ibadahmu tidak melebihi ahli Taurat, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Maksudnya apa? Orang ahli Taurat itu banyak aturannya, ibadahnya banyak. Gak ada hidup di dunia ini santai-santai masuk surga, gak ada. Ya, setiap ajaran Samawi itu punya aturan. Coba kita jangan pakai Islam dulu. Di Taurat itu tidak boleh makan ini tidak boleh, ini dilarang, ini diperintah, ada larangan. Karena memang kita mau diatur oleh Allah. Kita punya pabrik, punya karyawan 100 orang, 1000 orang, pasti punya aturan. Begitu juga kita dihidupkan di dunia, diatur oleh Allah. Lalu lintas ada aturannya. Kalau tidak ada aturan nanti manusia ini seperti binatang. Ya, telanjang tidak malu. Tapi dengan ada aturan dari Allah, ada menutupi aurat, pakai kerudung, gitu. Ya kalau ingin bebas, jangan beragama. Karena orang beragama itu dijanjikan surga oleh Allah. Gitu, lanjut. Kan menurut Pak Naga itu kan zaman dulu tradisi Yahudi. Dengan matinya Yesus kan dia sudah genapi. Dengan matinya Yesus hukum Taurat tidak berlaku, Ustaz. Iya, Jadi gitu. menurut mereka harus bebas memang gitu kata Naga. Gimana, Tad? Ya makanya, jadi aturan Yesus, Musa, lalu dibatalkan oleh Paulus supaya orang tersesat, gitu loh. Ya, kan banyak ayat-ayatnya itu. Ya, tentang Paulus yang mentiadakan hukum Taurat, bahkan sunat udah tidak wajib, makan apapun bebas. Ini kan aturan dari Paulus, bukan dari Tuhan. Kalau aturan Tuhan melalui Yesus, Musa, Nabi Muhammad, ini yang dari Tuhan. Ada larangan, ada perintah. Itu. Kan Paulus berkata, Ustaz, segala sesuatu halal bagiku. Paulus juga berkata, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Paulus juga berkata di 1 Korintus 4 nomor 10, kami bodoh karena Kristus. Jadi memang ya harus bodoh, Pak Ustadz. Bagaimana menyikapinya, Pak Ustadz? Ya kita harus apa ya? Kita harus teliti ucapan Paulus dalam 2 Korintus 11:17 itu. Paulus menyampaikan, aku menyampaikan bukan sebagai firman Tuhan, tapi sebagai orang yang bodoh. Ya masa kita mau ngikutin orang bodoh? 2 Korintus 11:17. Ya tinggal gini aja, kita mau ngikutin para nabi atau mengakuti orang yang menyampaikan bukan firman Tuhan, kan gitu secara dalil. Gitu. Lanjut. Ayo teman Kristen ditanggapi. Siapa yang mau menanggapi ini? Aku Ya. aku dari gereja Advent Masih Advent dari Oh, Jentro, ya Naga benar ya. Ya, silakan Bang Jentro. Kalau menurut kami Nabi Paulus nggak pernah menentang kitab Taurat, nggak pernah ada di Perjanjian Baru
yang mengatakan bahwasanya babi jadi halal, nggak ada itu. Semua yang ada di perjanjian baru itu tidak pernah dihilangkan, tidak ada hukum yang dihilangkan di perjanjian baru. Justru penglihatan-penglihatan yang didapatkan sama Nabi Paulus itu disalah kaprah sama orang-orang tertentu yang hanya mau menghalalkan sesuatu, segala sesuatunya berdasarkan nafsunya aja. Contohnya, ada yang bilang katanya penglihatan yang dia dikasih tunjuk semua makanan, dibilang katanya, oh itu artinya bahwasanya semua makanan jadi halal, jadi nggak ada lagi dilarang-larang makan babi. Padahal sebenarnya kalau dibaca satu pasal, justru satu pasal itu bukan mengenai makanan, justru itu mengenai bahwasanya janganlah membeda-bedakan orang, janganlah mengkasta-kastakan orang. Bang Jetro, Kita harus mengasihi semua orang. Bang Jetro, beda-bedakan. Bang Jetro, Jadi- saya kasih satu data ya. Saya kan cuma kasih tahu apa yang ada Enggak, ini langsung data menurut bro. kepercayaan kami. Jadi kalau mau mau dibantah-bantah, jangan dulu lah. Saya hanya mau kasih tahu. Ya kasih, apa yang menurut bentar dulu kok kepercayaan gantian. Saya kasih data dulu Bang Jetro. Pak Jetro, kita di sini ruang diskusi lintas ya Pak ya. Jadi kalau membantah ini yang jelas dia tanya pakai data, bukan pakai asumsi, itu tidak ada masalah. Seperti itu. Maka kalau naik udah setiap mental saudara dan ini. Saya kasih satu data dulu Pak Jetro, Anda bantah deh. mengenai Bang Jetro, saya kasih data dulu ya. menyucikan hari Oke, dengarkan, Bang Jetro. hari Sabtu, hari Sabtu. Bang Jetro, jangan ngomong terus. Saya kasih data. Efesius, kita ngomong terus dia. Pak Jetro, kalau nggak saya turunkan lagi Anda. Jangan diturunin. Minggu Aja turunin. Jangan diturunin, jangan biarin aja dia ngoceh dulu. Ya Jetro, coba baca bro. Kenapa sih Mas lebih senang mengejek orang daripada Dengarkan dulu, nggak ada ejek-ejek ini. Pakai data kita. Baca Efesius 2:15. Lu punya data nggak di situ? bukan mau berantem? Baca Efesius 2 nomor 15. Coba baca. Mas pernah dengar gereja Masehi Advent hari Tadi gua bela lu ya. Lu jangan sampai gua naik darah turun toke ini. Efesius 2 nomor 15. Coba baca. Lu punya Bible kan di situ? punya? Mas ini agamanya orang Kristen. Tadi gua baik-baik sama lu. Nggak Mau bisa turunin? diskusi dia, nggak bisa Nggak bisa diskusi. diskusi, dia. turunin. Tunggu, saya mau bicara. Nggak bisa bicara. Nggak bisa. Lu mau bicara terus di sini, lu ke gereja saja. Bicara di gereja. Gua kasih lu waktu 7 hari 7 malam bicara di gereja. Nggak ada yang larang. Kalau di sini tidak ada urusan. Ngomong dulu. Bentar Bang ya. Ini Papi Ican ini agamanya apa ini? Saya Muslim, Bang. Saya Muslim. Tapi Tapi gambar lu saya nggak mau. bagus bro. Gambar lu nggak bagus, ganti dulu lah. Ya, justru itu Kenapa saya mau seperti jelaskan. itu? Justru itu saya naik mau jelaskan. Tolong dibesarkan sebentar aja. Apa yang Bentar, bisa dijelaskan kan? Bang? Di sini tidak Iya, membahas yang iya. aneh-aneh. Enggak aneh-aneh. Nggak Islam atau apa nih Islam? Saya Islam. Udah kasih kesempatan lah apa. Enggak, saya mau menyampaikan Oke lah. menurut saya hal yang penting lah. Karena ini permintaan guru saya, kalau saya pribadi nggak suka dengan Oh, aneh-aneh. iya. Kalau bisa dibesarin bentar aja Bang ya, bentar aja. Nah, jadi tadi saya lewat di live orang tanpa sengaja ya kan. Jadi ada diskusi di atas, teman kita ada Ustadz kalau nggak salah, Ustadz Alif kalau nggak salah di atas. Dan 3 orang ini profilnya sama sebenarnya sama yang namanya Papa Jahat ini. Jadi mereka itu kayak semua hukum di Al-Quran tuh nggak semua lah, beberapa yang mereka sebut itu mereka bantah. Jadi mereka ngakunya Islam. Cukup bang, cukup. Nah, oke. Kami Terima sudah- kasih. Itu saja bang ya. Terima kasih ya. Nggak usah melaporkan Papa Jahat, kan udah paham. Ini anak orang kurang waras. Jadi biarkan saja, nggak usah ditanggapi, biarkan dia nanti juga akan mati dengan sendirinya bang. Biarin aja. Oke, terima kasih. Kalau begitu izinkan saya turun ya bang ya semua. Makasih bang. Oke, baik-baik semua. Assalamualaikum. Ya, namanya aja Papa Jahat, papanya jahat sama dia, kan gitu. Apalagi sama kita. Bapaknya aja dijahatin, apalagi orang lain kan gitu. Aku udah bisa bicara belum? Nah, lu mau bicara apa? Lu bertanya apa mau bicara? Ya mau berdiskusi lah. Ya oke, berdiskusi Oh, topik saya apa? dari Kristen. Ya tentang yang tadi. Apa? Topik apa? Pakai data ya? Oke. Oke. Siapkan Bible dulu. Bible udah siap di situ?
Udah, tapi aku Oke. mau sebelum itu aku bertanya dulu. Katanya mau diskusi. Iya, makanya sebelum itu kan aku bertanya dulu kan. Ya silakan. Tentang ilaha illallah itu kan aku ingin. Kan udah dijawab tadi. Iya kan, tapi kan itu mencoba dari ayat Alkitab kan. Kan aku mau dari data yang ada di Al-Quran. Emang lu bisa baca Al-Quran? Nggak bisa lah, Bang. Ya udah, nenek lu kiper Makanya lah. aku bilang ya sesuai data Al-Quran lah. Gitu Data yang kan. mana? Data yang mana di Al-Quran? Iya, tentang ilaha illallah, tentang Yang mana? kunci Data yang surga. mana? Ya tentang kunci surga itu, ilaha illallah, keimanannya itu. Nah terus kenapa? Ya aku pingin tahu aja, kok kenapa dicomotin dengan apa? Dengan ayat Alkitab. Yang mana Ya, Alkitab kita yang kan dicomot? kayak- Yang mana? Yang mana di Alkitab yang dicomot? Yang mana? Tadi aku dengar sendiri kan, aku tadi pakai akun Energen kan, Bang. Aku dengar sendiri kan, tadi aku yang bertanya. Yang mana yang Bahwa dicomot? ambil dari Alkitab kita, kok bukan Iya, dari ini kitab Energen. Al-Quran? Kan Berarti itu kan Energen tadi udah tadi. beda, Bang, konsepnya tadi. Kan aku konsepnya bertanya. Ini tadi. orang ngomong apa sih? Ini yang akun Energen tadi berarti Bang. Jangan bilang aku nggak tahu, Bang. Aku ini bukan orang bodoh Energen juga, tadi, Bang. Energen. Iyalah. Coba kau baca Makanya aku satu. tadi konsep- Stop, time dulu. Stop. Coba kau baca 1 Korintus 4 nomor 10. Pasti kau bodoh. Kok masa kamu suruh aku baca Alkitab lagi? Kan aku tanya tadi yang Karena awal kau nggak itu punya Bible kan di habis. situ. Kau nggak punya Kan Bible belum kan? habis, belum habis itu kan kalian udah nurunin saya, makanya aku tanya. Apa yang kau mau tanya? Kau ini ngoceh nggak nanya. Ya, aku tanya wah ini apa? La ilaha illallah itu kan la ilaha illallah adalah kunci surga. Nah, Terus pertanyaannya? konsep kunci surga dari Pak Ustadz katakan dalam Islam. Oke. Pertanyaannya? Kan aku tanya itu kan pertanyaannya kan. Ya udah, udah bertanya Tapi kan? kenapa diambil dari Oke. Alkitab? Pertanyaannya, kenapa? Yang mana dari Alkitab yang diambil? Yang mana? Seperti dari kata, kok tadi masih mencomot ayat Alkitab tadi? Aku dengar, kenapa tadi diturunin? Yang mana Tadi dari aku Alkitab tanya, yang diambil? Yang mana? Tanya. Yang mana yang diambil dari Alkitab? Yang mana? Ya. Ayo Pak Ustadz, tadi apa tadi? Kitab apa yang tadi kamu buka coba? Oke, stop. Stop ya. Diam dulu, Ustaz mau menjawab. Kan tadi Ustadz yang... Lu diam dulu, Bangke. Ustaz mau menjawab, lu ngomong melulu. Oke. Oke, lu turunin lo kalau disuruh diam-diam. Ya. Iya, kalau mau nanya la ilaha illallah dalam Al-Qur'an ya banyak. Ya, 37, ayat 35. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah. Atau surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan banyak kalau cuma la ilaha illallah dalam Al-Qur'an. Terus yang tadi saya bahas itu bahwa semua para nabi itu diperintah oleh Allah untuk mentuhankan hanya kepada Allah. Ya, di dalam surat Al-Anbiya 35. Lalu saya memakai apakah para nabi, kan di Al-Quran semua para nabi. Ya, menyembah hanya kepada Allah, mentuhankan hanya kepada Allah. Maka saya pakai ayat dalam perjanjian lama ulangan 4:35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Ya, atau saya memakai ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu. Atau Nabi Daud 2 Samuel 7:22. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau. Jadi semua para nabi itu baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran, mereka diperintah untuk mentuhankan hanya kepada Allah gitu loh. Apanya yang salah? Mau saya pakai dalil semua? Tadi salah, menurut aku tadi itu salah, Bang. Yang mana yang salah? Yang salah kenapa mengambil ayat dari Alkitab? Kan mestinya konsepnya, Oke, stop. konsepnya kan dari Al-Quran kan? Oke, diam. Itu Diam. dia Sudah paham ya, Pak Ustaz. konsepnya Lu diam dulu, lu diam dulu. sesuai Al-Quran. Kalau Oke. mengambil dan mencocokkan kepada Oke. Alkitab kita kan itu tidak fine itu menurut saya, itu udah salah. Oke, Gitu, baik. Bang. Baik. Konsep aku begitu. Tadi aku Iya, nggak iya, suka iya. kalau udah digabungin gitu. Nggak bisa kalau itu Iya, kan iya, aku marah juga, nggak bisa. Oke. Baik. Gitu, Bang. Lu standby dulu, lu standby dulu.
Ustaz Oke, Mbak. aku Ya. sudah baik. Jadi Ustadz Tata itu menjawab, dia jawab Al-Quran dulu, pertanyaan Anda jawabannya di Al-Quran. Kemudian dia komparasi, bukan untuk mengambil, dia komparasi supaya congor lu itu berhenti bicara, lu dengarkan. Ternyata di Bible kamu juga itu diperintahkan hanya menyembah kepada satu Tuhan. Itu namanya diskusi komparasi. Tapi gini bang, sebelum aku mau tadi tanya, kok aku udah diturunin? Itu yang jadi lucunya di situ bang. Ya karena kau ngoceh terus. Bukan ngoceh, berarti kan udah salah kan? Sebelum aku mau memberitahukan itu udah diturunin. Kok lucu? Nggak fair gitu bang. Makanya aku nggak suka. Kalau kan kita hanya bertanya kok. Sekarang gini, kenapa LAI itu, turunin, kenapa naikin lagi, kenapa LAI itu mengambil istilah Al-Quran ya dalam terjemahannya ya? Kenapa LAI memakai istilah Islam ya dalam terjemahannya? Mestinya kami yang marah dong. Mestinya kami yang marah. Naik lagi. Ini sudah naik coba. lagi. Aku dapat bocoran Pak Andi Apa itu bang? dari Bunda Semangkut. Justru kata Bunda itu informasinya ya, justru Alkitab meniru Al-Quran loh. Karena katanya mesin fotokopi itu baru ada abad ke-16, abad 17. Sementara Al-Quran itu tulis tangan. Itu kata Bang Andi, banyak terangannya. Gitu Bang. Kalau Al-Quran mencotek Bible, mestinya di Al-Quran banyak istilah Kristen, nggak ada satupun. Baik di original teks maupun di terjemahan nggak ada tuh istilah Kristen. Kebalik, justru Bible ini, yang terutama yang ada di Indonesia ini banyak sekali memakai istilah Islam. Inilah orang ini loh, ya kebo yang gede begitu, yang boker di depan matanya dia nggak berasa gitu. Tapi nyamuk yang terbang di luar di seberang lautan sana dia paham dia tuh. Di situ ada nyamuk berantem, yang lakinya kalah, perempuannya ngamuk. Paham dia. Tapi kebo di depan matanya besar udah diberakin mukanya juga nggak berasa gitu loh. Tapi bolak-balik fakta gitu loh. Gue orang kayak gini berguru di mana sih? Kayaknya dia berguru di salah satu perguruan tinggi ilmu asumsi kali di Burundi ini orang ini. Ada nggak sih orang kuliah mata kuliah ilmu asumsi gitu? Ada nggak? Heran saya orang kayak gitu. Justru LAI ini banyak mengambil istilah Islam dalam terjemahannya. Kenapa dibalik Al-Qurannya nyontek? Emang ada di terjemahan? Oke, berbicara terjemahan ya, berbicara terjemahan Al-Quran, terjemahannya itu ada istilah Kristen, ada apostolos, ada kurios, ada theos, ada. Kagak ada najis itu, gitu loh. Justru ini lain kreatif loh, mempergunakan kata Allah. Paulus diberi gelar rasul, adalah nabi, ada firman, sampulnya Alkitab, dibawa ke luar negeri, bule bingung apa itu Alkitab. Ini loh, kreatif banget ini Kristen Indonesia ini, berkat LAI yang sang penipu ini gitu loh. Gitu. Siapa yang mau membela LAI naik di sini? Yang pelagiat itu Anda. Jangan dibola-balik fakta gitu dong. Siapa yang pelagiat? Siapa yang suka niru-niru? Lu lihat Mikana itu loh, live niru-niru Islam, giliran makan babi nggak pakai, berantem sama si Lina Wijaya, bongkar-bongkaran rahasia, gitu loh. Siapa coba yang pelagiat? Di dalam Natal, membaca ayat suci Al-Quran, ngapain coba Al-Quran dibaca dalam Natal? Kok ketemu orang ini gua tampol congornya gitu loh. Ngapain coba baca ayat suci Al-Quran dalam perayaan Natal coba? Belum lagi gereja Isa Al-Masih. Kenapa nggak gereja Yesus Kristus? Coba bayangkan mereka ini. Kenapa? Misinya apa? Misinya untuk misionaris. Supaya mengkristenkan orang. Enak aja loh. Kami yang ada di sini sebagai benteng terdepan, melindungi saudara-saudara kami. Maka yang kami diskusi ini banyak orang teredukasi. Kita diskusi bukan membodoh-bodohi orang, tapi mencerdaskan, memberikan data yang akurat, bisa dipertanggungjawabkan. LAI mana mau bertanggung jawab? Kalian yang dibodoh-bodohi sama dia, dilepaskan diskusi sama yang sini. Setelah diskusi Anda ngeyel, diberikan data ngeyel. Kan Kristen Arab sudah pakai. Itu kan selalu alasannya.
Padahal dia nggak tahu bagaimana liturgi Kristen Arab di sana. Apa pedomannya? Kamus Al-Munjid, Bible berbahasa Arab. Apa itu Allah di sana? Nama. Sampai di Indonesia dirubah menjadi jabatan, menjadi sebutan. Ini kan kurang ajar. Allah kita itu adalah Yesus. Nenek lu kiper lah. Kebalik-balik. Ini Anwar Ceng ini benar-benar membodohi orang ini loh. Heran saya ini Anwar Ceng, Edwin Sepangkalis ini loh. Kenapa sih mau bodoh-bodohi orang? Kenapa nggak mau jujur gitu? Oke lah, zaman dulu kau dibantu oleh Abdullah bin Abdul Khalil Munsi. Waktu itu Bible berbahasa Belanda diterjemahkan ke Melayu, dibantu. Tapi setelah merdeka diserahkan dari lembaga Hindia Belanda menjadi lembaga Alkitab Indonesia tahun 1954. Anda udah bebas, tidak diintervensi, merdeka dalam menerjemah. Kenapa masih pakai istilah Islam coba? Kenapa Paulus tidak dirubah menjadi Apostolos Paulus? Kenapa pakai Rasul? Rasul itu bahasa Arab. Coba bayangkan, kenapa mereka ini di mana dia berada, di situ dia beradaptasi ke Islam-Islaman supaya bisa membodoh-bodohi orang. Enak aja lu memurtadkan saudara saya. Langkai dulu kami semua di sini. Ketemu orang-orang, coba bayangkan mereka membagi-bagi pamflet, brosur-brosur, door to door, home to home, mengajak orang pindah agama. Ya ketabok, melanggar hukum itu, menyebarkan agama kepada orang yang beragama dengan cara-cara licik. Impor pemain asing teman-teman. Impor pemain asing masuk ke Monas, untung aja dicuekin orang coba. Dari gedung ke gedung diusir oleh security. Nggak malu apa jual agama kayak gitu? Malu dong. Kalau memang itu benar, pakai jati diri, mandiri, punya harga diri gitu loh. Mau pakai toa mau apa silakan gitu loh di tempat umum. Yesus adalah Tuhan, nggak ada yang marah gitu loh. Tapi jangan pakai istilah Islam. Kalau lo pakai istilah Islam ya ketabok sama kita di sini gitu. Nah makanya kami butuh orang yang cerdas, diskusi jujur. Kalau diberikan data ya terima. Jangan kayak disemprot sama pendeta Yakub Sulistyo. Apa kata beliau? Kristen lo yang ngomong ini. Setiap Kristen, baik pendeta maupun siapapun, diskusi tentang konsep ketuhanan selalu kalah ngotot, kalah memalukan. Kenapa? Dasar yang dia pakai keliru karena terjemahan yang salah. Gitu loh. Masih mau kau datang besok? Ini saya live-kan di YouTube. Mudah-mudahan LAI dengar saya. Laporkan LAI ini, Anies Lebes ke polisi. Kenapa sih lu takut laporin gua ke polisi? Bahwa kau penipu LAI. Kenapa lu takut? Aku di Jakarta Pusat. Dijemput polisi hari ini saya siap. Demi membela saudara-saudara saya yang hendak memurtadkan. Ini saya live di YouTube. LAI saya minta lu laporin Anies Lebes ke polisi. Saya siap ditangkap. Tapi nanti izin. Bongkar-bongkaran kita ke pengadilan. Gini bang. Ya, Gini bang Handi. Dari penjabaran Anda tadi, jadi ingin mengatakan bahwasanya Alkitab yang berbahasa Indonesia itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya, begitu maksudnya? Betul bang. Saya kasih contoh ya. Mau nggak? Saya kasih contoh satu. Mau nggak bang? Enggak. Maksudku begini. Ya kalau memang kira-kira tidak sesuai, ya buat surat ke LAI, lembaga Alkitab Indonesia, bahwasanya yang diterjemahkan itu tidak benar. Itu saja, gampang kok. Kan bisa ini Sophia waktu di mute dulu dong. Ini Sophia berisik dia yang ganggu. Mute dulu Sophia. Tuh di mute dulu itu, turunin aja lah, berisik dia. Sophia, ganggu lu. Sophia. Ya di mute ya gitu. Kok ngobrol di situ? Kita ngobrol di sini, lu buka mic ngobrol juga. Ngomongnya harga pasar. Negara. Karena kami orang Kristen, karena kami orang Kristen percaya bahwa Alkitab yang berbahasa Indonesia itu sudah benar adanya, begitu loh. Oke, baik. Gini ya, naga lu teman gua. Sebelum kita sebenarnya bertindak,
mestinya kita ini umat Islam di Indonesia ini sangat-sangat toleransi kami tinggi. Sebelum di Indonesia kami bertindak, mestinya ngaca dulu yang ada di Malaysia. Karena yang dipakai di Malaysia itu LAI juga. Kan di sana udah kalah dia di pengadilan. Nggak boleh menyebut kata Allah di area publik. Cukup dalam intern gereja saja. Nah, kenapa kami ini? Kami akan melakukan itu. Kemarin kami udah soan ke Majelis Ulama Indonesia. Kami akan melakukan itu tanpa Anda suruh. Justru kami sering mengundang LAI naik kemanapun untuk diskusi. Nggak mau mereka itu. Saya kasih contoh satu, Naga. Kau bilang terjemahannya itu betul ya. Ini kamu harus pelajari dulu supaya kau nanya nanti pendetamu. Siapapun itu. Tapi pendeta yang ngerti original teks. Jangan nanya pendeta yang nggak ngerti apa-apa. Jangan nanya pendeta yang hanya ngerti terjemahan saja. Cari pendeta, misalnya gua kasih lu saran, Ibu Rita Wahyu, Yakob Sulistyo, orang-orang di LAI pintar itu. Saya kasih contoh ya, dengerin baik-baik. En harke en hologos, kai hologos en proton theos. Lu ngerti kata theos? Naga, lu pernah dengar nggak kata theos original teks Bible-mu? Pernah dengar atau tidak? Iya, Oke, iya pernah. baik. Cuman saya kan Pernah, baik ya. bahasa Yunani, saya kan nggak paham. Oke. Theos itu bro, diterjemahkan ke bahasa Inggris. Menurut Anda apa ya? Kalau nggak tahu, saya kasih tahu. Theos diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi apa? Tahu atau tidak? Nggak tahu. Nggak tahu. Theos diterjemahkan ke bahasa Inggris itu God. Coba buka KJP, semua God. Sekarang udah berbahasa Inggris nih God. God itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Tahu atau tidak? Kalau tidak tahu saya kasih tahu. God diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Tuhan. Baik. Kalau Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Allah. Nah, ini dia gabrulnya nih. Udah tahu Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah Tuhan, kenapa jadi Allah gitu? Ini kan penipu, membodohi kau bro. Satu kata lo ya. Nah, lo pikir ini terjemahan bener, ini terjemahan koclok, salah. Paham sampai sini? Satu kata lo, belum yang lain-lain. Baru satu kata, pembuka lagi di Yohanes keliru begitu. Pembuka loh. Coba ada Kristen di bawah yang pinter naik kemari kita bahas ini. Satu kata. Tuh, bayangkan lo bilang bener. Baru satu kata pembuka, udah keliru. Itu loh bro. Makanya saya bilang itu terjemahan banyak yang keliru. Belum lagi ya. Di Bible kamu itu terjemahan bahasa Indonesia ada Allah huruf besar semua, artinya beda. Ada Allah huruf A-nya saja besar. Ada Allah A huruf kecil semua. Bayangkan memperkaos KBBI coba. Bayangkan bro. Bayangkan itu loh. Iya, itu sepihak itu Bang Handi, sepihak saja itu. Artinya kan Anda belum berdiskusi dengan lembaga Alkitab Indonesia. Artinya apa yang Anda sampaikan itu? Apa yang Anda sampaikan? Tenang. Ya. Kang, Apa Bang yang Neblos Anda jauh dari musik. hanya dong, sepihak. Bang Neblos. Saya butuh ilmuwan aja. Naga, tadi kan kamu udah tahu Theos itu diterjemahkan ke bahasa Inggris God, God diterjemahkan ke bahasa Indonesia Tuhan. Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia mestinya juga Tuhan. Kenapa jadi Allah gitu loh? Kok kamu ini udah tahu tapi ngeyel nggak mengakui gitu loh? Bukan. Udah tahu salah lain masih lu bela gitu. Bukan, lembaga Alkitab Indonesia itu kan orang-orang pintar, orang-orang proposer. Kalau pintar kenapa dia kuculuk bener? Kalau dia pintar kenapa dia kuculuk dalam menerjemah? Kenapa menipu? Kenapa menipu? Mestinya Theos itu menjadi Tuhan Indonesianya. Kenapa jadi Allah gitu? Nah gimana itu? Ini baru satu kata. Udah dijelaskan. Kamu masih bela yang salah. Coba bayangkan bro. Mestinya kamu legowo. Iya benar juga ya Bang Andi ya. Kok LAI salah ya? Nanti deh saya tanyain lagi.
Begitu dong namanya diskusi. Saya Bukan udah salah masih dibela. Saya memahami orang-orang di lembaga Alkitab Indonesia itu adalah orang-orang yang berhikmat, orang-orang pintar, orang-orang yang sudah sekolah tinggi, itu yang saya tahu. Nah, terus Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Pintar apa bodoh itu dia? Coba. Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia kenapa menjadi Allah? Itu benar menurut kamu? Benar. Benar orang pintar yang kau bela itu, benar. Ngabrol itu. Mau dia sepintar apapun, kalau dia salah, lu jangan bela dia. Gitu loh bro. Dia salah ya salah, nggak bisa dibenarkan yang salah itu. Baru satu kata kok. Saya akui mereka bisa bahasa original teks di LAI itu nggak mungkin ditaruh di situ, apalagi kepala penerjemah itu loh. Kepala penerjemahnya saya paham, dia bisa baca Ibraninya, dia baca Yunaninya bisa. Dia kok saking pintarnya, kebablasan mau menipu. Gitu loh. Anda ini ikut tertipu, ikut didoktrin. Tidak boleh ada perlawanan, tidak boleh bertanya yang kritik kayak gitu-gituan. Cukup kau ke gereja hari Minggu, terserah lu, bayar perpuluhan, dijamin lu masuk surga. Kan clear begitu ajaranmu. Enggak begitu juga, enggak begitulah. Nah gimana? Kamu udah jelas tadi Theos artinya Tuhan. Kenapa menjadi Allah bro? Iya artinya saya tidak setuju dengan pendapat sepihak itu yang saya maksud. Artinya harus ada didebatkan itu dengan lembaga itu gitu loh. Pendapatnya LAI sudah ada di terjemahan, Theos diterjemahkan menjadi Allah. Itu pendapat LAI. Pendapat kami bahwa itu gabrul. Ya itu dia persoalannya Bang Andi, itu dia persoalannya. Itu masalah. Yang persoalan siapa? Yang membuat masalah siapa? Artinya Anda menyalahkan LAI kan itu. Nah, menurut Anda itu Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Allah, benar gitu? Benar? Benar nggak? Ya buktinya itu artinya dibuat kok, diterjemahkan kok. Oke, saya ulang kembali. Theos diterjemahkan menjadi bahasa Inggris apa? Nah, coba, kamu ini nggak mau melawan kebenaran. Kamu nggak mau sinkron dengan kebenaran, tapi kamu melawan kebenaran. Sampai kapan kau melawan kebenaran, bro? Hidupmu nggak bakal nyaman kalau begini terus. Saya yakin itu. Kejujuran itu memang pahit, tapi kamu akan happy kalau kamu jujur. Menelan tidak ada obat untuk orang dewasa itu yang manis-manis, semua pahit. Tapi endingnya adalah menyembuhkan. Begitu juga kejujuran. Kejujuran awalnya pahit, tapi selamanya kamu akan happy. Itu loh gunanya pahit itu. Paham sampai sini bro? Janganlah melawan kebenaran. Jangan membela orang yang gabrul. Maupun kamu seiman sama dia. Gak bisa, kamu harus kritik. Gak boleh lego asal terima begitu saja. Gak boleh. Oke? Masih mau kau datang besok? Masih mau kali lah. Oke. Oke gitu loh Pak Naga. Belum lagi yang lain-lain ya. Lo tahu nggak di ulangan kalau nggak salah itu dulu LAI itu jangan ada padamu Allah-Allah lain. Sekarang di TB 2023 udah dirubah. Jangan ada padamu ilah-ilah lain. Udah dirubah. LAI udah rubah itu. Yang paling kurang asem juga, LAI itu mengatakan begini, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini penistaan agama loh LAI ini. Masa roh Allah melayang-layang? Allah itu bukan roh. Gitu loh. Kecuali lu bilang, roh Tuhan Yesus melayang-layang di atas permukaan air. Nah baru tuh cakep tuh. Jangan bawa-bawa sembahan kami melayang-layang. Enak aja lu. Gabrul kan LAI itu. Sembahan umat Islam dipakai terjemahan melayang-layang di atas permukaan air. Parah ini LAI ini.
Udah pinjam disalahgunakan gitu. Mestinya kalau mempergunakan kata Allah, ya pakai sebagaimana mestinya. Jangan ditipu-tipu orang-orang seperti Anda ketipu tidak mau belajar gitu. Padahal original tesnya nggak begitu bunyinya. Di sana itu udara, ruah, bukan roh. Udara yang diciptakan Tuhan, udara yang diciptakan Elohim, ada di atas permukaan air untuk dihirup makhluk hidup. Bukan rohnya Tuhan melayang-layang. No, lo belajar lagi dah dikit. Capek gue ngajarin lu tiap hari gitu loh. Lu nggak ngerti-ngerti juga. Udah cukup ya. Oke, Wong. Oke lah, oke lah. Lanjut. Aku menyimak aja lah. Iya. Lu nggak mau bertanya? Enggak. Cukup. Bang Neplos. Assalamualaikum Bang Neplos. Bang Neplos, assalamualaikum. Pak Ardiansa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kan, Bang Andi? Ya gimana itu LAI itu? Kok gabrul begitu Bang? Masih banyak korbannya nih. Waduh, merah Pak Ardiansa. Waalaikumsalam. Ya, kembali ke Pak Ustadz deh, kejar lagi. Pak Ustadz gimana itu kok ada penggunaan istilah-istilah Islam dipakai mereka disalahgunakan Pak Ustadz? Komentar Anda Pak Ustadz. Pak Ustadz Tata silakan. Iya. Andaikan artinya tidak dirubah masih mendingan. Sudah dipakai dirubah dari apa ya? Kalau Islam kan mengimani bahwa Allah itu nama pribadi sudah. Walafdul jalala wa huwa Allah ilmun ala adatil khaliqi azza wa jalla tafrudu bihi subhanahu wa la yutlaqu ala ghairihi wa la yusyarikahu fihi ahad. Jadi Allah itu adalah nama atas zat pencipta. Hanya dia sendiri yang memiliki nama ini. Jadi tidak ada. Jadi kalau punya anak jangan diberi nama Allah. Atau makhluk tidak ada satupun bernama Allah. Kecuali ini khusus untuk Allah nama ini. Makanya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Nah tapi oleh orang-orang sebelah diambil nama ini terus disebut. Bukan nama pribadi, sebutan katanya. Nah kalau sebutan itu Asmaul Husna. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahimul malikul. Nah itu sebutan. Kalau Allah itu, ini saya pakai dalil lagi, tafsir At-Tabari namanya. Qala Abu Ja'far wa amma ta'wil qaulullah Allah fa innahu ala makna ma ruwiyalana min Abdullah bin Abbas. Menurut Ibnu Abbas apa Allah itu? Huwallazi ya'rifu kulla syai'in ya'budu kulla khalqin. Dialah yang sedang disembah, ibadahi setiap sesuatu dan setiap ciptaannya berbakti padanya. Bahkan orang Yahudi sendiri ya gitu, orang Nasrani. Makanya di Arab itu dulu di kitab Munjid itu kan karangannya pastor itu. Jadi kitab Munjid itu komus Munjid, karangannya pastor. Allah itu apa? Ismun ala datil khaliq. Ya nama pencipta. Terus kalau mereka bilang kan sebelum Islam sudah ada nama Allah, ya karena nama Allah ini dibawa oleh Nabi Ibrahim waktu ke Mekah. Lalu dia memperkenalkan nama Tuhan itu Allah. Lalu diteruskan putranya yaitu Ismail. Lalu diteruskan oleh Bani Jurhum. Lalu diteruskan oleh Bani Huza'ah. Lalu diteruskan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah diutus, Rasulullah tidak memberi nama lagi. Tinggal meneruskan nama Tuhan itu yaitu Allah. Gitu loh. Itu sejarahnya itu. Makasih ya Pak Ustadz. Ya itulah bro. Kami umat Islam di Indonesia sangat toleransi loh. Ya. Saking toleransinya kami gitu. Diimplementasikan terlalu happy buat para penerjemah ini
bahwa umat Islam tidak akan marah kok. Umat Islam itu gak baik. Umat Islam itu kan penyabar. Jadi kita boleh bebas dong mempergunakan istilah dia untuk misionarisme, kan gitu. Ya nggak bisa begitu bro. Ada batas-batas kami bisa tolerir, tapi kalau yang kayak begini, ya kami akan mengadakan pergerakan, ya masih di media sosial dulu. Tapi aksi kami juga akan nyata, di dunia nyata kan gitu. Santai aja dulu. Nah, sepanjang masih dalam proses ini, ya kami kalau ada waktu, apa salahnya sih mengedukasi orang-orang yang belum ngerti. Nah kalau sudah ngerti gitu, diberitahu jelas satu kata begitu, ya nggak usah ngeyel, terimalah. Oh begitu ya Bang Andi ya, baru saya tahu tuh, kan enak, karena kita nggak membohongi Anda gitu. Saya tidak membohongi Anda loh Nagawong. Saya baru satu kata, saya nggak bohongi. Sampai kemanapun panggil ahli bahasa di seluruh republik ini atau di seluruh dunia, teos itu kalau diterjemahkan pasti Tuhan, bukan Allah. Gitu loh. Sampai ke pengadilan pun saya yakin itu keputusannya akan ingkrah bahwa teos diterjemahkan harus jadi Tuhan, bukan yang lain-lain. Kalau di Indonesia kan ya, kalau di Melayu kan gitu loh. Nah tapi kenapa sih Anda udah tahu kayak gini masih ngeyel gitu loh. Nah nggak takut diomelin pendeta Yakub Sulistyo? Anda mau masuk ke dalam itu yang dimaksud pendeta Yakub Sulistyo? Udah kalah, ngeyel, ngotot, memalukan, kata pendeta loh itu, saya kutip. Kenapa? Ya itu tadi, landasan dia berdiskusi terjemahan yang keliru. Bagaimana Anda mau benar kalau landasan terjemahan keliru? Landasan keliru untuk berpendapat ya keliru. Coba bayangkan. Heran saya nih Pak Naga ini, udah diberitahu satu kata aja kok ngeyel gitu, masih membela. Udahlah bro, saya ingin tuh Anda jujur. Oh iya begitu toh. Itulah Naga ya, tolonglah ya. Ini saya mau pergi nih, ada undangan nih. Saya harus dinas sore lagi nih, aduh capek sebenarnya, harus masuk nih. Itu ya Pak Naga, gimana? Ya, oke lah, aku mau turun Bang Andi. Ya, oke lah kalau begitu. Ya, aku ada kerja ini. Jadi saya mohon pada semuanya, Bapak. Saya mohon maaf ya bro, kalau saya itu kalau kebenaran itu saya keras bro. Kalau kita ngopi bareng saya santai, oke? Oke. Saya kalau kopi bareng santai, tapi kalau kebenaran nggak bisa jadi tolerir, tidak bisa maju mundur. Itu black or white kalau kita diskusi. Oke, tidak ada toleran dalam hal ini. Oke, terima kasih. Semua juga di sini guru-guruku, saya pamit mundur dulu. Saya tutup live-nya yang ada di YouTube. Terhubung ada undangan nih mendadak dari salah satu sesuatu lah, nanti akan lihat sendiri saya ada di mana gitu. Terima kasih buat semuanya. Saya Andi Slebes bersama Ustadz Tata, Bang Logika, Pak Ardi, Pak Sekjen, Bang Neplos, Mualaf Andi, dan Pak Dot Sain gitu, mengucapkan terima kasih atas atensinya semua. Kalau sekiranya ada kata hilap dari saya, murni kesalahan dari saya, karena kebenaran mutlak itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi siapapun di luar sana mengganggu akidah Islam, mencoba-coba membodoh-bodohi saudara saya yang Muslim, mencoba-coba mempengaruhi saudara saya yang Muslim, mencoba-coba memurtadkan saudara saya yang Muslim, hadapi kami dulu. Jangan sampai Anda di depan mata saya berbuat demikian. Saya akan bertindak sesuai prosedur hukum yang berlaku di Republik ini. Kami tidak dianjurkan untuk main hakim sendiri. Semua ada prosedur hukumnya yang berlaku ya. Dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Oke, saya serahkan kembali ke host. Dilanjutkan, saya mohon diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak Bang Andi atas kesempatannya. Oke, untuk Oke bang host, aku izin turun yang host, aku izin turun. oke siap. Selamat sore semuanya. Oke, sore. Ya teman-teman di bawah bantu tap layar dan share-nya teman-teman ya. Untuk hotel-hotel yang di bawah silakan naik ya, silakan Anda naik, kirim permintaan ya. Oke, ini dari tadi Bang Nepro kayaknya belum apa nih, saya sapa dulu. Halo, assalamualaikum Bang Nepro. Halo, perangkatnya kayaknya masih belum berangkat ya. Ayo Mas Ta, jangan dibawa aja dong, nggak apa-apa naik. Teman-teman dikencangkan lagi tap layarnya ya. Ayo 300 mata memandang, ayo dibantu di tap dan share ya. Kalau ada yang mau ketemu, ini izin ya, ada yang nonton sini, ada mau ketemu saya mengarah Jalan Trunojoyo. Silakan telepon saya, kita bisa ngopi di sana. Oke? Maju Bang Andi ya. Oke, terima kasih teman-teman ya, bantu chat-chatnya ya. Dan hotel-hotel yang bawa, ayo nggak apa-apa, kita diskusi lagi. Kalau Anda nggak mau diskusi, hanya mau bertanya saja, silakan bebas. Silakan Anda bertanya ya sampai Anda puas. Dan Anda kalau tidak mau ditanya, kita tidak akan bertanya kecuali Anda mau diskusi seperti itu. Oke, ini ada satu yang mau naik. Dewa Wahyu ini dari Nusa. Halo, selamat bergabung. Selamat siang. Siang, dari Islam atau Kristen Bang? Kristen. Oh, dari Kristen. Oke, di sini begini abangku. Di sini abang kalau mau bertanya boleh, kita tidak akan tanya, tapi bertanya ya. Tapi kalau abang nanti contohnya mau diskusi atau banyak bantahan, berarti larinya ke diskusi. Jadi abang harus siap juga seperti itu. Kira-kira abang mau bertanya, hanya bertanya saja atau mau diskusi abang Bu? Saya mau bertanya saja. Oke, siap. Nah, bertanya sesimpel mungkin apapun dan apapun yang nanti abang buatkan bertanya. Begitu, semua akan dijawab nanti oleh Ustaz saya. Tapi saya sapa dulu ya Ustaz. Tata masih menikah. Assalamualaikum Ustaz. Tata masih menikah Ustaz. Waalaikumsalam. Lanjut. Masya Allah, berarti siap Ustaz ya. Oke Bang Dewa, sebelum saya lanjut ke abang, saya mau sapa dulu nih sahabat kita ya Bang Al-Ibi. Selamat bergabung Bang Al-Ibi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Bagaimana, Jong? Oke, siap. Monitor Bang ya. Oke, silakan Bang Dewa. Tanyakan apa yang ingin abang tanyakan, akan dijawab oleh Ustaz kita. Oke. Silakan, Gini Bang, aku pernah baca atau dari hadis itu, la ilaha illallah itu kan kunci surga, betul? Ya. Terus lanjut. Terus Nabi Muhammad meninggal tidak membaca itu, umati gitu aja. Gimana kesimpulan itu? Terima kasih. Nah, itu kan sebelum meninggal, pas mau meninggal. Justru hadis itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu selalu ingat umatnya. Mulai beliau itu diutus sampai beliau mau meninggal pun, wafat pun, beliau ingat umatnya. Ketika beliau Isra Mi'raj, lalu ditunjukkan surga, Rasulullah ingat umatnya. Bahkan ketika beliau mau wafat pun, ya malaikat, apakah umatku sakit seperti ini ketika dicabut nyawanya? Iya ya Rasulullah, apalagi umatmu wong sampean aja paling sopan, paling halus ini, gemetar saya nyabutnya ini. Masih sakit apalagi umatmu. Kalau gitu, berikan semua sakitnya umatku kepadaku, gitu.
Ya, ummati maksudnya apa? Beliau mau wafat pun masih ingat. Gitu loh. Bukan berarti dia tidak menyebut nama la ilaha illallah. Loh, kita ini, saya sekarang meninggal. Saya muslim ini. Maksudnya walaupun tidak menyebut nama Allah, yang penting tidak menyekutukan Allah. Misalnya di sini ya, Bang Neflos, Bang Logika, ini kan sudah muslim dia. Gitu loh. Meninggal, ya tetap meninggal tidak menyekutukan Allah, ya tetap muslim meninggalnya. Gitu loh ya. Gitu Bang. Yang kekal di neraka itu kalau menyekutukan itu. Oke Bang, terima kasih, itu saja tadi yang keliru dalam saya. Oke, silakan bertanya lagi Bang, nggak apa-apa, santai aja. Bertanya sepuas abad, nggak apa-apa. Lanjut. Tidak Bang, itu saja tadi. Saya mau sibuk juga ini. Terima kasih. Abang beneran dari Kristen Bang? Iya. Oh gitu. Kalau enggak ngobrol santai aja kita Bang. Saya Kristen tapi saya tidak pernah beribadah. Maaf ya. Ya nggak apa-apa, maksudnya gini, ngobrol santai aja sama Ustadz Tata, sama Bang Neklos atau Bang Al-Yubi di sini. Ngobrol santai aja gitu loh, sekalian membuka pola pikir kita juga Bang. Diskusi itu kan untuk menjadikan kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu gitu. Terus satu persatu kebenaran akan terungkap. Ya kita nggak ada paksaan di sini. Nanti setelah diskusi ini kan kita akan mendapatkan hikmah masing-masing gitu, kebaikan dari setiap diri kita masing-masing gitu. Iya, intinya yang Kristen baik di bawah atau di atas, jangan takut bertanya. Kadang-kadang, enggak, saya takut kalian tersinggung. Ya enggak lah. Kalau kami sudah mempersilahkan bertanya, yang mau bertanya ya bertanya. Apapun itu, jangan ngomong nanti kalian marah. Ngapain marah? Justru saya pribadi ya dari dulu itu bukan saya kalau kepada umat Kristen, kalau ke Muslim enggak, saya bodoh saya. Tapi kalau kepada orang Kristen, memang kenapa kok saya suka ditanya? Karena yang saya tahu itu banyaklah orang Kristen itu salah paham tentang Islam, tentang Quran, tentang Nabi Muhammad, tentang hadis. Nah ini kalau nggak diluruskan kalian akan terus memfitnah Islam. Makanya silakan bertanya saja. Apa? Menurut saya Bang, Islam tuh kok gini, ini ayatnya. Monggo silakan tanya. Ayat yang mana? Gitu ya. Nanti kami jelaskan di sini. Bang Logika. Ini juga ada saudaraku, abangku Al-Ayubi, Bang Handi, Bang Neflos, juga Bang Andi ya. Kita gantian nanti untuk menjelaskan gitu. Jangan takut bertanya. Ustaz, sebelum saya jalan, bukannya kita wajib mengucapkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah 5 kali sehari, wajib mengucapkan itu. Nah iya kan, sudah kan, enak udah. Berarti kalau meninggal, berarti dalam keadaan Islam udah. Tidak menyekutukan Allah. Berarti punya kunci surga sudah itu. Dia maunya tadi itu, kalau kita sakaratul maut harus mengucapkan itu terus gitu, harus diperdengarkan. Iya itu kan, karena gini loh ya, orang kalau meninggal itu mau meninggal, jangan dikira langsung meninggal. Ada fitnah. Apa di situ? Setan mengganggu kita, ingin menyekutukan supaya kita ini menyekutukan Allah. Banyak ceritanya. Bahkan ini ulama tuh, pada akhir hayatnya dia ngikutin setan, menyekutukan Allah. Makanya karena umat Islam itu tahu ketika kita meninggal digoda oleh Allah, kita membimbing saudara kita yang sakaratul maut. Ayo nak nyebut na Allah, 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 la ilaha illallah. Karena tadi itu setan juga ingin mengkafirkan orang yang mau meninggal ini gitu loh. Gitu diantara hikmahnya itu. Ilmu ma'rifat ini agak ya ma'rifat standar lah. Jadi Oten diberitahu juga nggak paham-paham tuh. Tadi teman Oten silakan nanya, saya sambil persiapan nunggu jemputan. Berarti ma'rifat itu mengenal Allah gitu kan dalam Islam, betul? Ya enggak lah, iya kata-kata makna iya.
Tapi kenal Allah di situ kan mengetahui sifat-sifatnya. Itu terlalu dalam nanti. Orang Islam pun tidak nyambung, apalagi sampean nanti. Berarti Pak Ustadz, Allah itu punya sifat ya? Ya, kalau tidak punya sifat, gimana kalau kita ditanya? Makanya kita dibimbing supaya hafal sifatnya Allah yang 20. Sifat mustahilnya, sifat wajibnya, sifat jaiznya. Supaya kalau kita tanya itu tahu, karena Allah mempunyai sifat-sifat itu. Misalnya gini, Tata, apakah Allah itu ada? Ada. Karena dia mempunyai sifat wujud, ada. Lalu adanya sejak kapan? Wujud kidam. Kidam itu dahulu, tidak ada awalnya. Apakah ada akhirnya, Tata? Enggak, bako. Kekal, tidak ada akhirnya. Lalu seperti apa dia? Mukhalafatu lil hawadisi. Tidak sama dengan apapun. Ada berapa, Tata? Wahdaniyat. 1. Apakah kuasa? Berkehendak? Iya, kudrat iradat. Maha tahu? Iya, ilmu. Hidup? Hayat. Sama basar, melihat, mendengar. Terus kalam, berfirman. Makanya berfirman maksudnya sifat itu. Allah maha tahu, maha melihat, mendengar, gitu. Itu kan sifat. Tapi sifat Allah itu berbeda dengan sifat makhluknya, gitu Ustaz ya. Iya. Makanya sifatnya kita melihat. Allah maha melihat. Pelihatan kita oleh Allah karena kita ini ciptaan dibatasin oleh Allah. Kalau pengetahuan Allah tidak dibatasin. Hidupnya Allah dengan hidupnya kita beda. Hidupnya kita dibatasin. Allah kekal. Makanya nanti Allah wujud, kidam, bako, muhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wadaniyat, kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basor, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Itu untuk menjawab. Supaya kita umat Islam ketika ditanya tentang ketuhanan bisa jawab. Apakah ada dalam Al-Quran Tata seperti itu? Ada. Mana yang kamu tanya? Mutakaliman Tata. Mana dalam Al-Quran? Wa kallamallahu Musa taklima. Kalam itu kan berfirman. Maka dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berfirman kepada Musa dengan kalam yang sempurna. Melihat, mendengar. Innallaha sami'un basir. Jadi ada semua dalam Al-Quran itu. Masya Allah. Oke Bang, oke. Alhamdulillah Ustaz Tata sudah kembali lagi di medan perang. Bingung aku. Gak apa-apa kan aku nggak ngerti. Apalagi jangan takut bertanya. Kita anggaplah bincang-bincang santai gitu. Misalnya yang abang tahu tentang Islam itu gimana? Apakah ada yang tidak baik, yang jelek atau apa? Silakan diungkapkan, tidak masalah. Namanya orang nggak tahu, orang memang beda agamanya. Tanyakan. Ayo. Terus dalam Islam itu kenapa Islam tuh banyak bagian seperti ada In'o, Wahabi, gimana itu Bang? Itu bukan bagian Islam, itu cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu organisasi doang. Kalau Islam itu ya satu. Taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihima kitabullah was sunnah. Aku meninggalkan 2 perkara kata Rasulullah. Kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Apa itu? Kitabullah was sunnah, Quran dan hadis. Udah. Itulah Islam. NU Muhammadiyah itu kan wadah. Gak ada pengaruhnya kepada iman, ajaran, syariat, gak ada. Yang membedakannya, tak ada yang membedakannya, bro. Iya saja ya, tidak mempengaruhi konsep ketuhanan, gitu ya. Iya. Dan perbedaan itu dua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi, jadi nggak ada masalah. Tinggal memilih saja. Coba kalau nggak ada mazhab, cuman mazhab Maliki saja atau Syafi'i saja begitu ya, yang mayoritas di Indonesia. Mazhab Syafi'i kalau pergi beribadah haji di tanah suci dia pakai mazhab Syafi'i. Jadi dia berwudu dalam setiap menit. Bagaimana Pak Ustadz menerangkan tuh?
biar paham mereka nih. Iya, kalau kita bicara madhab itu dari lafadz iddahaba, memilih. Karena Nabi itu banyak kan, hadis itu apa hadis itu? Aqwalun Nabi wa af'alun Nabi ausukuti gitu deh. Jadi ucapan Nabi atau perbuatan Nabi. Ya. Nah nanti hadisnya ada dua. Misalnya Nabi pernah kunut, juga Nabi berhenti kunut. Berarti orang mau kunut ada hadisnya, Nabi kunut. Ada orang tidak melakukan kunut, Nabi juga tidak kunut. Pernah gak kunut gitu loh, berhenti kunutnya. Berhenti. Mau Muhammadiyah mau NU memilih. Muhammadiyah memilih yang tidak kunut. Ada hadisnya. NU Imam Syafi'i memilih yang kunut, ada hadisnya. Jadi bermadhab itu iddahaba, memilih. Sama dengan gini, Bang Andi ayo ke Jakarta, ke Makassar yuk. Ya ayo Tata, naik pesawat. Mau pesawat apapun, yang penting nyampainya ke Makassar. Gitu loh. Mau pakai kunut atau tidak, ada hadisnya, sama, tujuannya sama. Saya naik Lion, ya tetap tujuannya